Berbahagialah saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia, serta saudara-saudaraku di seluruh belahan dunia. Dengan ini kami, Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia, menyampaikan penjabaran ajaran Jowo Sanyoto tentang Sampurnaning Dumati. Yang lalu telah disampaikan bahwa manusia akan manuksmo, manjalmo, dan manitis, yang jabarannya sudah disampaikan, dan sebetulnya itu terkait dengan istilah surga dan neraka yang banyak dikejar-kejar dengan pengetahuan agama. Yang akhirnya hanya fatamorgana yang tidak mampu menunjukkan kebenarannya dan tidak mampu menunjukkan tempatnya secara pasti. Tentunya karena mereka bukan pemilik istilah tersebut, tetapi mencoba mengklaim istilah tersebut lalu memasarkan untuk menjadi dagangan yang istimewa. Sebetulnya kata neraka asal-usulnya dari Jawa, merupakan jarwo doso, sing diner ora teko. Maksudnya dalam bahasa Indonesia yang diinginkan tidak tercapai atau tidak menjadi kenyataan, maka orang merasa panas. Contohnya, orang menanam harapan buahnya bagus, bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Ternyata tanaman yang ditanam diserang oleh hama dan hasilnya tidak sesuai harapan. Maka penanam menjadi marah karena hatinya panas. Ada orang menginginkan sesuatu yang baginya sangat diperlukannya, sudah berani membayar ataupun melakukan sesuatu seperti yang disampaikan calon penipunya. Maka orang tersebut setelah tahu dirinya ditipu akan menjadi panas, marah-marah terhadap sang penipu. Maka hendaknya berhati-hati, juga menggunakan rasa yang benar sebagai filter dari penipuan. Percaya pada diri, tidak harus menelan mentah-mentah sebuah dongeng atau katanya-katanya. Kesimpulan, neraka itu tidak enak dan tidak nyaman. Jadi yang menjalaninya bisa ditentukan bahwa neraka ada di rasa kita sendiri, bukan kemana-mana dan bukan di mana-mana. Sedangkan swargo atau surga dari kata jarwo doso, sarwo legowo, yang maksudnya dalam bahasa Indonesia menerima dengan lapang dada dan tulus. Pada dasarnya surga itu batasannya adalah enak dan nyaman. Contohnya, hidupnya serba tercukupi, keinginannya selalu terpenuhi, tidak punya musuh, banyak saudara, kawan, dan sahabat. Kondisi itu yang disebut sawargo atau surga. Kesimpulan, surga dan neraka itu adalah ada di rasa masing-masing yang tentunya satu sama lainnya juga berbeda. Contoh, masakan belut bagi yang suka dan doyan itu surga, dan bagi yang tidak suka dan tidak doyan itu neraka. Maka tidak bisa surga dikaitkan dengan makanan yang enak-enak atau tempat yang indah-indah. Itu hanya pemikiran pendek. Bagi penikmat rokok, bisa merokok saja itu surga, walaupun melinting tembakau sendiri. Maka kunci utama adalah tatkala masih hidup. Pendapat: lahir kembali menjadi manusia adalah surga, tentunya benar. Karena lahir kembali menjadi manusia adalah jalan menuju surga. Maka neraka dan surga tatkala manusia masih hidup, karena tatkala manusia masih hidup kemungkinan besar dilengkapi rasa. Walaupun ada juga orang yang rasanya kurang sehingga menjadi gila.
Orang tidur rasanya pergi kemana-mana. Maka walaupun di sebelahnya ada makanan yang enak-enak atau kondisi nyaman, dia pun tidak tertarik dengan makanan yang enak-enak tersebut atau tertarik dengan kondisi itu. Orang mati rasanya sudah pergi, maka sudah meninggalkan surga dan nerakanya untuk kembali kepada yang berwenang. Untuk itu, sebetulnya ajaran tepo saliro atau mengukur sesuatu dengan didasarkan diri sendiri menggunakan rasa, itulah yang bisa menjadikan manusia banyak waktu menikmati surga daripada nerakanya. Dan kalau digunakan benar-benar, sudah pasti surga yang didapat. Maka saran untuk saudara-saudaraku sebangsa setanah air untuk jangan sampai tertipu sehingga surga yang di depan mata musnah hanya untuk membiayai surga yang fata morgana, yang hanya karena katanya, dan katanya. Selamat merenung saudara-saudaraku supaya tidak ada penyesalan di kemudian hari, dan perlu diketahui ajaran Jowo Sanyoto tidak ada penokohan karena tokohnya adalah pelakunya itu sendiri. Tidak harus membayar royalti kepada sang tokoh seperti halnya ajaran tepo saliro. Narimo ing pandum andap asor toto kromo toto boso, tidak ada klaim tokoh penemu atau tokoh penyampainya, karena diberikan secara tulus, turun-temurun, tidak membutuhkan pungutan-pungutan apapun dengan dalih persembahan kepada Tuhannya. Renungkanlah saudara-saudaraku untuk bisa membedakan mana yang benar dan mana yang pamrih. Selamat berjuang, hak rakyat harus kembali. Merdeka! Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia. Pergerakan rakyat menuju alam kemerdekaan.